الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Segala puji dan puja serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang dicurahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi teladan kita di dunia dan di akhirat, yang mengajarkan kepada kita syariat yang hanif, syariat yang lurus, yang jauh dari kesyirikan, jauh dari kekufuran, yang menjadi satu-satunya syariat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut membaca sirah Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih tentang as-saraya wal bu'uts baina Uhud wal Ahzab. Pasukan-pasukan dan utusan-utusan yang diberangkatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara perang Uhud dan perang Ahzab. Tahun ketiga, akhir ketiga Hijriah dan awal keempat Hijriah. Utusan pertama kita sudah bahas, yaitu pasukannya Abi Salamah radhiyallahu taala anhu. Kemudian utusan kedua yang beliau berangkatkan adalah siapa? Pasukannya Abdullah bin Unais. Nah, selanjutnya peristiwa yang ketiga yang terjadi pasca perang Uhud adalah Ba'tsur Raji'. Utusan atau pasukan atau brigade yang diberangkatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Ar-Raji', yang disebut dengan Ba'tsur Raji'. Ya. Kita baca dulu kitabnya. Ya. Qala al-muallifu Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, wa fi syahri Safar min nafsis sanati ay ar-rabi'ati minal hijrati qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaumun min Adl wa Qarah wa dzakaru anna fihim islaman wa sa'alu an yab'atha ma'ahum man yu'allimahumud dina wa yuqri'ahum al-Qur'ana. Faba'atha ma'ahum 6 nafarin fi qaul Ibn Ishaq wa fi riwayat al-Bukhari annahum kanu 10. Wa ammara alaihim Marthad ibni Abi Marthad al-Ghanawi fi qaul Ibn Ishaq
Wa indal Bukhari annahu Asim bin Thabit jaddi Asim bin Umar ibn al-Khattab. Ya. Fadhahabu ma'ahum falamma kanu birraji' wa huwa ma'un li Hudzail binahiyatil Hijaz baina Rabi' wa Juddah. Istasrakhu alaihim hayyan min Hudzail yuqalu lahum Banu Lahyan. Fatabi'uhum biqurbin min mi'ati ramin. Waqtassu atharahum hatta lahiquhum fa'ahatu bihim. Wa kanu qad laja'u ila Fadfad wa qalu lakumul ahdu wal mitsaq in nazaltum ilaina an la naqtula minkum rajulan. Ya. Baik. Fa amma Asim fa aba minan nuzul wa qatalahum fi ashabihi fa qutila minhum sab'atan bin nubl wa baqiya Khubayb wa Zaid bin Dathinah wa rajulun akhar fa a'tawhumul ahda wal mithaqa marratan ukhra fa nazalu ilaihim walakinnahum ghadaru bihim wa rabatuhum bi autari qissihim. Faqala ar-rajulu ats-tsalits hadza awwalul ghadr wa aba an yashabahum fajarraruhu wa alajuhu ala an yashabahum falam yaf'al faqataluhu wa antalaqu bi Khubayb wa Zaid faba'uhuma bi Makkah wa kana qatala min ru'usihim yawma Badr fa amma Khubayb famakatha 'indahum masjunan thumma ajma'u ala qatlihi fa kharaju bihi min al-harami ila at-Tan'im falamma azma'u ala sulbihi qala da'uni hatta arka'a rak'atain fatarakuhu fasallahuma falamma sallam qala wallahi laula an taqulu innama bi jaz'un lazittu thumma qala allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tubqi minhum ahadan. Ya. Kita terjemahkan dulu sampai situ. Dan pada bulan Safar di tahun yang sama, atau di tahun keempat Hijrah. Ya. Kalau Abdullah bin Unais, beliau diutus pada bulan Muharram. Ya. Kemudian Abu Salamah diutus pada bulan apa? Muharram juga, ya. Ini bulan yang kedua, di bulan Safar. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum dari suku Adal dan Waqarah. Ya, kita sebut kemarin suku Adal dan Waqarah, ya. Ini qabilatan arabiyatan tarji'u nasabuhuma ila siapa? Al-Hun bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi keturunannya Adnan juga, dan Adnan ini juga kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi masih satu keturunan, ya, dari Nizar bin Ma'ad, dari Mudar, ya, dari Bani Mudar. Adal Waqarah, dan mereka ini tinggal di Hijaz. Ya. Hijaz itu daerah mana Hijaz? Mekah, Madinah, Jeddah, itu disebut negeri Hijaz. Mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara mereka ada yang beragama Islam. Ya.
Dan orang yang beragama Islam ini ingin diajarkan agama. Maka mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengutus ke kampung mereka orang yang mengajari mereka agama dan mengajarkan mereka membaca Al-Qur'an. Ya. Atau mengajarkan kepada mereka syariat. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada mereka beberapa orang. Ya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebut 6 orang. Ya. Tapi dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dalam Tarikh Al-Bukhari, karena Imam Bukhari juga punya kitab tarikh, ya, beliau mengatakan jumlahnya 10 orang. Ya. Jadi yang diutus ini orang yang qurra, ahlul Quran. Ya. Karena mereka meminta diajari Al-Quran, maka Rasulullah SAW mengutus para sahabat yang kategorinya ulama, ya, kategorinya ulama, ya, ahlul Quran dan ahlul syariah, ya, ahlul din. Ya, mereka minta diajari agama dan diajari Al-Quran. Maka Rasulullah SAW mengutus mereka dan mengangkat sebagai amirnya adalah Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi. Ya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebut Marthad bin Abi Marthad. Ya, sedangkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebut Asim bin Thabit. Jaddu Asim bin Umar bin Al-Khattab. Ya. Artinya ini Asim bin Thabit ini mertuanya Umar bin Khattab. Ya. Jadi Asim bin Thabit punya putri, menikah dengan Umar bin Khattab. Dari pernikahan itu lahirlah Asim bin Umar bin Al-Khattab. Dan dari Asim bin Umar bin Khattab ini nanti lahir seorang putri. Ya. Atau menikah dengan seorang putri. Tahu kisahnya? Putri yang hidup bersama ibunya penjual susu. Yang jujur. Yang tidak mau mencampurkan susu dengan air ketika dijual. Ya, kisahnya itu ketika mereka 2 orang, anak dan ibu, ya, ayahnya sudah meninggal, ya, penjual susu hidup di pinggir kota Madinah, ya. Dan ketika Umar bin Khattab melakukan inspeksi, ya, pada malam hari, ya, Allah Subhanahu wa taala menuntun dia ke suatu rumah. Ya, rumah yang sangat sederhana. Dihuni oleh 2 orang wanita, ibu dan putrinya. Ya. Dan ketika sampai di rumah tersebut, Umar radhiyallahu taala merasa agak lelah, maka beliau bersandar di dinding rumah tersebut di luarnya. Ya. Dan ketika bersandar itu beliau dengarkan percakapan ibu dan putri itu di dalam rumah. Ya. Ibunya mengatakan, "Nak, supaya banyak itu air susu, supaya banyak itu susu, campur dengan air. Ya. Campur dengan air supaya dia jadi banyak. Ya. Supaya banyak untungnya." Ya. Karena kalau susunya saja tidak dicampur dengan air, jumlahnya sedikit. Ya. Maka putrinya mengatakan, "Tidak boleh, Mak. Dilarang sama khalifah," katanya. Khalifah Umar bin Khattab larang mencampur susu dan air. Ya. Karena itu akan menurunkan kualitas susunya. Ya. Maka ibunya mengatakan, khalifah tidak lihat. Ya. Khalifah tidak mungkin ke sini, katanya. Umar bin Khattab tidak mungkin datang ke sini. Dia akan tinggal di kota, di ibu kota. Ini kan jauh dari kota ini. Ya. Tidak mungkin dia ke sini. Ya. Maka putrinya mengatakan, apabila Umar khalifah tidak tahu, maka Robnya Umar pasti tahu.
Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada pengawalnya, ya, beliau mengatakan, tandai ini rumah, besok kita kesini lagi. Ya, besok kita kesini lagi. Maka ditandailah rumah itu oleh Umar bin Khattab, dan keesokan harinya diajak lagi diajak pengawalnya itu untuk datang. Nah, ketika datang Umar, ibu dan putrinya itu kaget. Kenapa tiba-tiba ada Khalifah Umar datang ke sini? Maka Khalifah mengatakan, saya minta maaf tadi malam karena saya capek sekali, jadi saya bersandar di tembok rumah kalian tanpa izin. Ya. Maka ketika saya bersandar istirahat di tembok itu, saya dengar kalian punya percakapan. Maka ibu itu pun langsung gemetar dia. Ya. Takut dia berarti mau dihukum ini saya ini. Karena Umar bin Khattab melarang campur susu dan air, tapi saya campur susu dan air. Maka apa sudah yang terjadi katanya. Maka dia minta maaf kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Bilang tidak ada maksud untuk melanggar perintah Khalifah Umar, tapi memang mereka butuh uang, ya. Nah, supaya dapat uang yang cukup, caranya itu dicampur air susu dengan air biasa. Ya, tapi putrinya keras, tidak mau. Ya. Makanya Umar mengatakan, karena saya dengar semua kalian punya percakapan, maka saya melamar kaum punya anak ini untuk anak saya. Ya. Maka dipanggillah Asim bin Umar bin Khattab. Dan dinikahkan mereka berdua. Nah, dari pernikahan Asim dan putri itu, atau dari pernikahan Asim dan muslimah tersebut, atau perempuan mukminah itu, lahirlah seorang anak. Nah, seorang anak perempuan. Dan anak perempuan ini kemudian menikah dengan Abdul Aziz. Ya, Abdul Aziz, cucunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dari pernikahan Abdul Aziz dan putrinya Asim bin Umar itu, lahirlah Umar bin Abdul Aziz yang jadi khalifah. Yang disebutkan oleh para ulama bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz perangainya, akhlaknya mirip dengan kakeknya dari ibu. Ya, dari sebelah ibu. Siapa kakeknya dari sebelah ibu? Umar bin Khattab. Ya, akhlaknya, ketegasannya, ya, sampai disebut ketika Umar bin Abdul Aziz naik menggantikan khalifah sebelumnya menjadi khalifah, dia lucuti semua harta kekayaan keluarganya. Ya. Istrinya tidak boleh menggunakan harta atau menggunakan perhiasan yang mencolok. Ya. Dan pada masanya disebutkan oleh para ulama, pada masanya kaum muslimin makmur. Ya. Makmur dan hidupnya tentram. Seperti pada masa Umar bin Khattab. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau ada khalifah yang kelima, maka Umar bin Abdul Aziz lah orangnya. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan khalifah itu hanya hanya sampai tahun ke 40 Hijriah. Ya, 40 Hijriah itu sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, ini kisah. Nah, ini Asim bin Umar bin Khattab, ini kakeknya namanya Asim juga. Ya, kakek dari sebelah ibu. Ya. Asim bin Thabit. Ya. Umar bin Khattab punya anak namanya Asim bin Umar. Nah, ini kakeknya Asim bin Umar atau mertuanya Umar bin Khattab. Ini disebutkan oleh riwayat Imam Bukhari bahwa dialah yang dijadikan sebagai pemimpin dari
dari para qurra itu. Artinya beliau ini qurra. Ya, Asim bin Thabit ini qurra, salah seorang qurra, salah seorang ahlul Quran. Ya. Jadi Asim bin Umar bin Khattab punya bapak Umar bin Khattab, ya, punya kakek Asim bin Thabit. Umar bin Khattab khalifah, Asim bin Thabit seorang qurra. Jadi keluarga yang Masya Allah. Ya. Nah, kemudian berangkatlah mereka sesuai dengan arahan dari Nabi SAW bersama orang-orang tersebut, Adl dan Qarah itu. Ya. Mereka pulang sama-sama dengan 10 orang utusan Nabi ini. Ya. Tapi ketika mereka tiba di daerah yang bernama Ar-Raji', ya, makanya disebut Ba'athur Raji', ya. Karena peristiwanya terjadi di Ar-Raji'. Dan Ar-Raji' ini tempatnya itu adalah di negeri Hijaz, ya. Di daerahnya Bani Hudzail. Ya. Bani Hudzail sekarang tempatnya antara Rabigh dan Jeddah. Ya, Rabigh dan Jeddah itu bagian barat Saudi sekarang. Ya, jadi dia dekat dengan Laut Merah. Ya. Rabigh itu di utara, Jeddah di selatan. Mekah di sebelah timurnya. Ya. Maka ketika sampai di situ, nah, tiba-tiba orang Adl dan Waqqar ini berkhianat. Ya. Dan mereka memang sudah sudah merencanakan sebelumnya melakukan makar itu. Ya. Mereka tiba-tiba berteriak minta tolong. Ya. Dan di situ ada sebuah desa milik Bani Hudzail. Ya. Disebut sebagai Bani Lahyan. Ya. Maka Bani Lahyan karena ada orang yang berteriak seperti itu, ya. Mereka pun datang berjumlah 100 orang. Nah, utusannya Nabi cuma 10 orang. Ya, jadi kalau 10 lawan 100 berarti 1 lawan 10. Ya. Dan 100 orang ini membawa panah. Ya. Jadi karena ada orang berteriak minta tolong, ya, mereka otomatis pergi juga. Dan mereka pun mengejar suara tersebut. Ya. Dan mereka pun sampai dan bisa mengejar mereka. Tiba-tiba 100 orang itu mengepung, fa'ahatu bihim. Ya, wa qad kanu laja'u ila Fadfad. Ya. Mereka sudah terkepung dan akhirnya berlindung ke daerah yang Fadfad yang agak tinggi. Ya. Yang agak tinggi dari jangkauan itu. Maka orang-orang dari Bani Lahyan ini mengatakan, lakumul ahdu wal mitsaq in nazaltum ilaina la naqtul minkum rajulan. Ya. Jadi sudah diskenariokan sebelumnya. Ya. Jadi orang Adl dan Qarah ini pura-pura minta tolong. Ya. Ketika mereka minta tolong, Bani Lahyan inilah yang datang. Ya. Kemudian karena mereka sudah di Fadfad, yang posisinya lebih tinggi dari Bani Lahyan itu, maka mereka mengatakan, kalian boleh turun. Kita kami berikan kalian al-ahdu wal mitsaq, artinya bersumpah atau berjanji kami tidak akan membunuh kalian kalau kalian turun. Ya. Jadi mereka mengatakan kami tidak apa-apakan. Ya. Fa'amma Asim fa'aba minan nuzul. Ya. Maka Asim yang kita sebut sebagai
komandannya tadi, Asim bin Thabit, beliau tidak mau menyerah. Ya, beliau tidak mau menyerahkan diri. Bahkan beliau melawan malah. Ya, melawan. Wa qatalahum fi ashabihi. Fa qutila minhum sab'atun bin Nubal. Maka Asim dan 6 orang temannya, karena tadi jumlahnya 10, ya. Asim dan 6 orang temannya, karena mereka tidak mau menyerah, mereka melawan, ya, melawan orang-orang Bani Lihyan itu, dan orang-orang yang Adl dan Qarah juga ikut sama mereka. Jadi mereka dikepung. Maka Asim gugur di situ. Asim bin Thabit gugur di tempat tersebut bersama 6 orang temannya, 6 orang sahabat yang lain. Jadi yang gugur 7 orang, dan tinggal 3, tinggal 3 orang, yaitu Khubayb, Zaid bin Ad-Dathinah, dan seorang lagi. Fa'atauhum al-ahda wal mitsaq marratan ukhra. Maka 3 orang yang belum terbunuh ini, orang-orang Bani Lihyan mengatakan, kalau kalian menyerah, kami tidak akan apa-apakan. Jadi ini sumpah yang kedua. Ya, sumpah yang pertama mereka khianati. Ya. Dan mereka bersumpah lagi supaya 3 orang ini turun. Ya. Fanazalu ilaihim. Maka Zaid dan Khubayb dan 1 orang lagi pun turun, karena tinggal 3 mereka. Tinggal 3 orang. Ya. Mereka tidak bisa lagi melawan. Apa yang kan melawan 100 orang? Ya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Maka mereka pun turun karena dijanjikan untuk tidak diapa-apakan atau tidak dibunuh. Akan tetapi walakinnahum ghadaru bihim wa rabatuhum bi'autar. Ya. Akan tapi mereka khianat lagi. Ya, namanya orang musyrik. Ya. Khianat itu bagian dari hidup. Ya. Bagian dari karakter. Berkhianat itu bagi orang musyrik gampang. Ya. Sedangkan Allah dipersekutukan, apalagi cuma manusia. Ya. Allah saja mereka sekutukan, apalagi cuma manusia. Ya, Allah mereka khianati, apalagi cuma manusia. Maka mereka setelah turun dari Fadfad, ya, Zaid dan juga Khubayb dan seorang laki-laki yang sahabat Nabi yang lain, ya, sampai di bawah ternyata mereka diringkus, ya, diringkus dan diikat dengan tali panah. Ada kan di busur itu ada tali. Ya. Jadi mereka buka tali di busur itu dan mereka gunakan untuk mengikat Zaid, Khubayb dan seorang lagi. Ya. Farabatuhum bi'autarin faqala ar-rajulu tsalits hadza awwalul ghadr. Wa aba an yashabahum. Fajarruhu wa alajuhu ala an yashabahum falam yaf'al faqataluhu. Ya. Ini dia bilang ini ghadar, ini pengkhianatan. Kalian sudah berjanji tadi tidak mau apa-apakan kita. Kalian berkhianat lagi, ini perkhianat kalian. Ya. Maka dia tidak mau ikut lagi. Saya tidak akan menyerah. Ya, saya tidak mau ikut kalian. Ya. Akhirnya karena dia tidak mau mengalah, tidak mau menyerah, akhirnya dia dibunuh juga. Ya. Jadi tinggal 2 orang, yaitu Zaid dan Khubayb. Zaid dan Khubayb diikat, dibawa ke Mekah, maka mereka dijual. Ya. Jadi budak. Ya. Dijual jadi budak di Mekah. Ya. Nah, sampai di Mekah, orang-orang Mekah kenal Zaid sama Khubayb. Ya. Orang-orang Mekah bilang, ini orang yang dulu ikut perang Badr ini. Tahun kedua Hijriah, 2 tahun lalu. Ya. Dan Khubayb adalah salah seorang yang membunuh ayahnya Safwan bin Umayyah, yaitu Umayyah bin Khalaf. Ya, kisahnya bersama Bilal bin Rabah itu.
Ya. Nah, salah seorang di antara orang yang membunuh siapa? Umayyah bin Khalaf, walaupun sudah dilindungi oleh siapa? Oleh siapa pelindungnya? Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Karena mereka sudah punya perjanjian antara Sa'ad dan Umayyah pada masa dulu. Ya. Ada namanya hilf, tahaluf. Nah, orang-orang Arab itu kalau sudah saling bertahaluf, maka mereka apapun yang terjadi akan masih punya masih ada rasa rasa simpati, ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas melindungi Umayyah bin Khalaf karena dia sudah mengalah, sudah menyerah, dan tujuannya supaya dia jadi tawanan saja. Ya, kalau jadi tawanan kan tidak dibunuh. Ya, akan tetapi tiba-tiba datang Bilal bersama teman-temannya. Bilal bilang, ini dulu yang siksa saya ini. Ya, tidak boleh lolos sekarang. Ya. Akhirnya mereka kepung itu Umayyah bin Khalaf, ya, kisah di perang Badar ya. Ya. Mereka kepung Umayyah bin Khalaf bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, jangan ini saya sudah tanggungan saya ini, sudah saya punya jaminan. Ya. Nah, begitu. Para sahabat Nabi kalau dia sudah menjamin musuhnya untuk ditawan, mereka akan lindungi. Dia bilang tidak boleh, ini sudah jaminan saya. Dan hukum perang pada masa itu kalau sudah ada yang jamin maka tidak boleh diapa-apakan. Ya. Tapi Bilal dan teman-temannya keburu emosi. Ya, dia bilang tidak. Dia sudah siksa saya dulu. Siksa, ya, sudah mau nyawa tinggal di ujung kerongkongan gara-gara dia ini. Ya. Dia bilang tidak. Sa'ad bin Abi Waqqas, maaf. Ya. Walaupun kamu yang jamin, tapi ini orang harus mendapat pelajaran juga ini. Ya. Maka saat mendorong siapa? Umayyah bin Khalaf, jatuh dia dan saat tidur di atasnya, ya. supaya tidak ditebas. Ya. Tapi Bilal dan teman-temannya pintar juga. Ya, begitu saat di atasnya Umayyah, dia seka dari bawah dengan pedang. Ya. Nah, di antaranya orang yang temannya Bilal nih, Khubayb ini. Ya. Nah, maka ketika mereka tiba di Mekah, ya, dijual oleh orang-orang Bani Lihyan ini, maka mereka dikenal. Wa kana qatala min ru'usim yawma Badr. Ya. Fa amma Khubayb famakatha indahum masjunan. Thumma ajma'u ala qatlihi. Fa kharaju bihi min al-haram ila at-Tan'im. Ya. Nah, Khubayb, jadi dua orang, Khubayb dan Zaid bin Ad-Dathinah, ini punya kisah yang berbeda selanjutnya setelah mereka dijual. Ya. Khubayb dipenjarakan oleh orang-orang Mekah. Ya. Kemudian mereka sepakat untuk membunuhnya. Maka dia dibawa ke Tan'im. Ya. Dikeluarkan dari negeri haram. Ya. Tan'im itu negeri halal. Ya. Negeri halal di luar kota Mekah. Maka ketika mereka sudah mau membunuh Khubayb, dia mengatakan, biarkan saya sholat dulu 2 rakaat. Ya. Maka dia pun diberikan kesempatan sholat 2 rakaat. Ketika dia sudah selesai sholat, dia sudah salam, dia bilang, demi Allah, kalau saya tidak khawatir kalian bilang saya ini orang penakut, ya, maka saya akan tambah saya punya sholat. Ya. Saya akan tambah saya punya sholat dan tambah lama kalian membunuh saya. Ya. Tapi saya bukan orang yang penakut. Maka saya sudah sholat 2 rakaat. Itu berarti saya sudah tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi maka terjadilah. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tubqi minhum ahadan. Ya Allah, hitung jumlah mereka ini yang ada sekarang. Ya. Kemudian nanti
berikan mereka balasan setimpal. Ya. Dan jangan engkau sisakan salah satu pun di antara mereka yang hadir. Ya. Jadi Khubayb berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya Khubayb itu membuat orang-orang kafir Quraisy gemetar juga. Ya. Nah, kemudian dia mengungkapkan syair. Ya. Syairnya itu tidak usah kita terjemahkan. Ya, intinya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi pada saya itu, ya, kalau saya mati maka saya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mendengar Khubayb ini bersyair, berkatalah Abu Sufyan. Ya. Yang ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Karena nanti Abu Sufyan masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Dia mengatakan, ayasurruka anna Muhammadan indana nadribu unuqahu wa annaka fi ahlik. Ya. Apakah kamu tidak senang, ya, kalau Muhammad kami tangkap, kemudian kami bebaskan. Ya. Artinya Abu Sufyan ingin Khubayb ini berkhianat kepada Nabi. Ya. Jadi kalau kamu mau, kamu bisa selamat. Ya. Kamu bisa pulang ke keluargamu, tapi dengan cara kamu panggil Muhammad ke sini. Ya. Biar dia yang jadi pengganti kamu katanya. Ya. Nah, kalau kamu bawa Muhammad ke sini, maka kamu bebas. Kamu bisa pulang ke keluargamu. Maka dia mengatakan, la wallahi ma yasurni anni fi ahli wa anna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'dhihi. Ya. Dia bilang, tidak akan mungkin saya gembira, ya, dengan apa yang kalian suruh itu. Tidak mungkin. Ya. Bahkan katanya, andaikan saya di keluargaku, kemudian Nabi Muhammad di rumah beliau, dan beliau tertusuk duri, itu membuat saya tidak bahagia. Ya. Saya lebih baik memilih pergi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertusuk duri itu, daripada saya senang-senang di keluargaku. Ya, ini cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia bilang lebih baik saya mati. Ya, daripada kalian mau korek Nabi Muhammad, lebih baik saya yang mati. Tidak apa-apa kan? Ya. Daripada Nabi yang tertusuk duri, lebih baik saya menyerahkan nyawa. Ya. Thumma salabuhu wa wakkalu bihi man yahrisu juthatahu. Faja'a Amr bin Umayyah ad-Damri fahtamalahu bi khud'atin laylan fadhahaba bihi fadafanahu. Wa kana alladhi tawalla qatla Khabib wa Uqbah bin al-Harith wa kana Khabib qad qatala abahu Harithan yawma Badr. Ya, ini Harith ya. Ya, bukan Sofwan bin Umayyah. Ya, bukan Umayyah bin Khalaf. Baik. Kemudian karena dia tidak mau menerima tawaran Abu Sufyan itu, dia pun disalib. Ya. Dibunuh dan disalib di tempat tersebut, di Tan'im. Ya, di daerah Tan'im, di kota Tan'im. Ya, dia dibunuh di situ dan disalib. Kemudian Abu Sufyan mengatakan kepada beberapa orang pengawalnya, kalian jaga ini mayatnya ini. Ya, jadi disalib dia di tengah jalan atau di tempat terbuka supaya apa? Supaya orang tahu. Ya. Supaya orang takut untuk berkhianat kepada orang Quraisy. Ya. Jadi mereka mengatakan ini balasannya orang mengkhianati kaum Quraisy, disalib dia. Ya. Akan tetapi datanglah pada malam hari Amr bin Umayyah ad-Damri. Ya. Amr bin Umayyah ad-Damri kemudian melakukan siasat sehingga pengawal itu lengah. Ya. Dan dia bisa mengambil jasadnya Khubayb ini. Ya. Di malam hari. Diambil dan dia bawa ke suatu tempat yang lumayan jauh dan dia kuburkan. Ya.
dia kuburkan di tempat yang rahasia tersebut. Ya. Sehingga orang-orang Quraisy yang tadi ingin menjadikan mayat atau jasad Khubaib itu sebagai ancaman bagi orang yang mengkhianati mereka, ya, ternyata tujuan mereka tidak tercapai. Ya, karena keburu datang Amr bin Umayyah Ad-Damri. Dan yang menjadi pembunuh Khubaib adalah Uqbah bin Al-Harith, ya, bukan Umayyah bin Safwan dari kita sebut Safwan bin Umayyah. Yang disebut adalah Uqbah bin Al-Harith. Dan kenapa Uqbah yang membunuh Khubaib? Karena Khubaib yang membunuh bapaknya yaitu Harith, ya, pada saat perang Badar. Ya. Wa fi sahih anna Khubaiban awwala man sanna rak'ataini 'indal qatl wa annahu apa ini bacanya? Ru'ya wa huwa asirun ya'kulu kitfan minal 'inab wa ma bi Makkah tamrah. Ya. Disebutkan dalam kitab sahih bahwa Khubaib radhiyallahu taala adalah orang yang pertama melakukan sholat sunnah rak'atain 2 rakaat sebelum dihukum mati, ya, atau sebelum hukum, ya, sebelum dihukum. Jadi Khubaib ini orang yang pertama melakukan sholat 2 rakaat, ya. Dan sebelum dia dihukum itu, ya, ketika dia masih diikat, ya, sebelum peristiwa penghukuman atau sebelum pembunuhan terjadi, ketika dia masih diikat, ya, orang-orang melihat dia memakan buah anggur. Ya, dia makan buah anggur segar yang padahal dia diikat. Ya, padahal dia diikat, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Diikat dengan tali yang kuat. Tapi ketika orang datang melihat dia, ternyata di sekitarnya itu ada bekas tangkai-tangkai anggur. Ya. Padahal ketika itu katanya wama bi Makkah tamroh. Ya. Padahal saat itu musim kurma pun tidak berbuah. Ya. Jadi musim kurma tidak berbuah. Tapi dia bisa makan anggur. Nah, ini salah satu karomah. Ya. Karomahnya Khubaib ketika diikat dia, Allah kasih dia makan anggur. Ya. Sehingga ketika dia dihukum, dia tidak terlalu tidak terlalu sedih, ya. Karena dia tahu ini perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang resikonya sangat besar, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang berjuang di jalannya. Ya, makanya dia tawakal. Makanya dia mengatakan kepada Abu Sufyan itu, ya, ketika Abu Sufyan menawarkan dia untuk mengganti dengan Nabi Muhammad SAW, dia bilang tidak. Lebih sayang mati, ya, daripada Nabi Muhammad diganggu atau bahkan ditusuk duri sedikit pun, itu tidak membuat saya bahagia. Ya. Justru saya lebih bahagia kalau saya mati dan Nabi Muhammad masih hidup. Nah, dia tawakalnya sangat tinggi. Ya. Dan ketawakalannya dan keikhlasannya berjuang itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sejak di dunia. Ya, diperlihatkan kepadanya karomah. Ya, pada saat dia terikat tidak bisa berbuat apa-apa di musim yang tidak ada buah-buahan, ternyata dia bisa makan anggur. Entah dari mana itu anggur itu. Ya. Entah dari mana datangnya anggur. Ya. Seperti kisahnya Sayyidah Maryam di dalam Al-Qur'an itu. Ya. Sayyidah Maryam tinggal di mihrab, tidak keluar kemana-mana. Ya. Ketika Nabi Zakaria datang, ya, ternyata banyak makanan situ. Wa kaffalaha Zakaria falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ya. Qala ya Maryam anna laki hadza. Ya. Nabi Zakaria bertanya, "Hai Maryam, dari mana kamu dapat ini? Setahu saya kamu tidak pernah keluar di sini terus. Kenapa banyak makanan?" Apa katanya? Qalat min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Yaitu karomahnya Sayyidah Maryam. Ya. Karena Sayyidah Maryam bukan nabi, maka disebut sebagai karomah, ya, bukan mukjizat.
Karena mukjizat itu khusus untuk Nabi dan Rasul. Ya, selain Nabi dan Rasul namanya karamah. Ya. Sayyidah Maryam, dia bukan Nabi, bukan Rasul, maka makanan yang disebutkan itu min indillah, ya, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, itu disebut karamah. Nah, ini mirip, ya, mirip dengan Khubayb ini. Ya. Dia diikat, tidak bisa berbuat apa-apa. Pada musim tidak ada buah-buahan. Ya. Bahkan tamar pun tidak ada. Tamar itu kan kurma kering. Ya. Kurma kering pun tidak ada ketika itu. Artinya mereka sedang dalam keadaan paceklik juga orang Mekah. Ya. Tapi dia bisa makan anggur. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Wa amma Zaid bin Dathinah fabta'ahu Safwan bin Umayyah faqatalahu bi abihi. Ternyata yang membunuh Umayyah bin Khalaf adalah Zaid bin Ad-Dathinah. Ya. Sedangkan Zaid bin Dathinah dibeli oleh Safwan bin Umayyah. Ya, Safwan bin Umayyah ini salah seorang komandan musyrik pada saat perang Uhud. Ya, sedangkan Umayyah bin Khalaf komandan musyrikin pada perang Badar, salah seorang. Ya. Maka Zaid bin Dathinah dibeli oleh Safwan, sengaja dibeli untuk dibunuh. Ya. Karena kan Bani Lahyan menjual mereka di Mekah. Ya. Dan Khubayb ini dibeli oleh siapa tadi? Uqbah bin Al-Harith, dan ini dibeli oleh Safwan bin Umayyah. Ya. Faba'atha Quraisyun ila Asim liyu'tu bi syai'in min jasadihi. Ya. Sedangkan Asim bin Thabit radhiyallahu taala anhu yang sudah gugur duluan di Raji', ya. Itu oleh orang Quraisy, ya, karena Asim bin Thabit juga ikut di perang Badar. Maka orang-orang Quraisy menginginkan melihat bagian tubuh Asim itu dicincang sedikit, ya, untuk menghibur mereka yang sudah dendam itu. Ya, ba'atsat Quraisy ila Asim liyu'tu bi syai'in min jasadihi ya'rifunahu wa kana Asim qutila 'aziman min uzama'ihim yawma Badr. Ya. Fa ba'atsallahu 'alaihi mithlu dhillah min ad-dubr az-zanabir fahamathu min rusulihim falam yaqdiru minhu ala syai'. Wa kana Asim a'tallaha ahdan an la yamassahu musyrikun wala yamussa musyrikan. Wa kana Umar lamma balaghahu khabaruhu yaqul yahfazullahu al-'abda al-mu'mina ba'da wafatihi kama yahfazuhu fi hayatihi. Ya. Jadi ketika orang-orang Quraisy mengutus beberapa orang untuk pergi mengambil jasadnya Asim di Ar-Raji', Allah Subhanahu wa taala melindungi jasad tersebut. Ya, melindungi jasad itu sampai-sampai pasukan Quraisy yang diutus itu tidak bisa mendekati. Ya, jadi dia seperti dilindungi oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berupa apa? Az-zanabir. Ya, berupa az-zanabir. Apa itu zanabir? Lebah. Ya. Seperti sejenis lebah. Jadi jasadnya itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus hewan yang sangat kecil. Ya. Tapi banyak. Ya. Jadi saking banyak itu zanabir itu, orang Quraisy yang datang itu tidak berani mendekat. Ya. Karena kalau mendekat mereka dimangsa oleh binatang. Ya. Dan Asim bin Thabit sebelum beliau meninggal, beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, semoga jasadku tidak akan disentuh oleh orang-orang musyrik. Ya. Dan aku pun tidak akan menyentuh kemusyrikan. Ya. Jadi sebagaimana saya tidak akan menyentuh kesyirikan dan orang-orang musyrik, saya, kata beliau, meminta kepadamu ya Allah agar jasadku tidak akan disentuh oleh orang-orang musyrik juga. Ya. Maka
orang-orang itu pun lantas pergi, tidak bisa mengambil satu pun rambut dari Asim bin Thabit, ya, karena dilindungi oleh hewan yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini juga karamah. Ya. Kalau karamahnya Khubayb, dia makan anggur ketika anggur tidak ada. Ya. Tapi kalau karamahnya Asim bin Thabit, dia dilindungi oleh Allah dengan mengutus salah satu makhluknya, yaitu Zanabir. Ya. Nah, begitulah cara Allah melindungi orang-orang yang berjuang di jalannya. Maka ketika karamah atau kabar tentang karamah itu sampai ke Madinah, didengar oleh Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab adalah menantunya. Ya. Karena Umar bin Khattab adalah bapaknya Asim bin Umar. Ya. Ibunya adalah anaknya Asim bin Thabit. Ya. Maka Umar mengatakan, yahfadullahul abdal mu'min ba'da wafatihi kama yahfaduhu fi hayatihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi, ya, seorang hamba yang beriman setelah kematiannya, ya, sebagaimana dia melindungi pada saat masih hidupnya. Ya. Kama yahfaduhu fi hayatihi. Ya. Sebagaimana Allah melindungi orang mukmin dalam hidupnya, Allah juga akan melindungi orang mukmin ketika dia meninggal. Ya. Nah, inilah beberapa karamah yang disebutkan dari kisah ini, dan semua mereka ini yang mendapatkan karamah ini adalah para qurra, orang yang ahlul Quran. Ya. Jadi orang yang punya Al-Quran, mereka dilindungi oleh Allah sebagaimana mereka melindungi Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita menjadi orang yang melindungi Al-Quran, penjaga Al-Quran, insya Allah hidup kita dijaga oleh Allah dan mati kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu jangan merasa berat menjaga Al-Quran. Ya. Bergembiralah menjaga Al-Quran. Ya. Maka belajar Al-Quran dengan gembira. Belajar dengan bahagia. Ya. Kenapa? Karena kalau kita menjaga Al-Quran, itu berarti kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita menjaga syariat Allah, nanti Allah yang berikan balasannya sama kita. Ya. Allah yang akan jaga kita. Menjaga hidup kita, menjaga juga ketika kita mati. Ya. Bahkan Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat ketika kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kisah ini untuk kita yang sementara belajar Al-Quran, kita ambil hikmahnya bahwa orang-orang yang diutus Nabi ini adalah orang-orang yang menjadi penjaga Al-Quran, ya, 10 orang mereka, dan 10-nya ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka sudah wafat. Ya. Bahkan ketika mereka disiksa pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karamah orang yang menjaga Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran harus ikhlas, harus tulus, harus semangat, dan juga harus bergembira. Jangan merasa terbebani, jangan merasa berat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam kemuliaan dan keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Ya, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah hidup mereka, ya, dan bisa mencontoh bagaimana perjalanan mereka mempelajari Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, walaupun resikonya mereka harus mati. Ya. Resikonya mereka dibunuh, ada yang dijual, ada yang dijadikan budak, ya. Ada yang disalib, ada yang dipanah dan lain sebagainya. Nah, itu konsekuensinya. Ya. Tapi seperti kata Umar, yahfadullahul abdal mu'min fi ba'da wafatihi kama yahfaduhu
fi hayatihi. Ya. Allah akan memelihara, menjaga, melindungi seorang hamba yang beriman setelah kematiannya, sebagaimana Allah menjaga dia ketika dia masih hidup. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjadi penjaga-penjaga Al-Qur'an ya dalam kehidupan kita ya, sekuat dan semaksimal kemampuan kita, walaupun resikonya sangat besar ya. Tapi kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dan perlindungannya kepada kita. Semoga apa yang kita cita-citakan menjadi para ahlul Quran, ahlullah ya, tercapai ya, sehingga kita insyaallah mendapatkan kemuliaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhir. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.